Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar? Semoga sehat. Hari ini kita belajar IPA. Ya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Dan nanti anak-anak akan memahami apa perubahan wujud benda tersebut. Membeku, mengembun, kemudian mencair, menyublim, mengkristal, dan lain-lain. Baik, silahkan dipelajari dengan sungguh-sungguh ya. Kali ini kita akan bersama dengan ibu guru yang satu ini. Silahkan. Jika belum tahu, mari kita sama-sama belajar di sini materi tentang perubahan wujud benda ya. Baik, perubahan wujud benda itu ada 5 yang akan kita bahas ya teman-teman. Yang pertama di sini ada membeku. Nah, membeku. Membeku itu apa sih? Mudah banget ya. Membeku itu contohnya air menjadi es. Berarti membeku itu gimana pengertiannya? Yaitu proses perubahan benda cair menjadi benda padat. Nah, itu yang dinamakan membeku. Ini ada contoh gambarnya ya, biar mudah diingat. Ini ada gambar air dan es batu ya. Jadi perubahan benda cair menjadi benda padat. Selanjutnya, nomor 2, yaitu perubahan wujud benda yang kedua itu mencair ya. Mencair. Nah, di sini mencair itu apa artinya? Kalau ada gambar-gambar seperti ini. Yang pertama di sini ada gambar es yang berada di luar, nah, di luar kulkas ya bisa. Kemudian di sini ada mentega yang dipanaskan ya. Ini mentega bukan tahu ya. Ini mentega ya. Baik, kemudian ada contoh yang ketiga di sini lilin yang dinyalakan lama kelamaan semakin pendek. Iya, lilin yang dinyalakan lama kelamaan semakin pendek. Nah, kita next. Nah, sebelum di next, pengertian dari mencair itu berarti apa, teman-teman? Iya, proses perubahan benda padat menjadi benda cair ya. Oke, mudah sekali. Kemudian yang ketiga, menguap. Nah, menguap di sini dicontohkan ada jemuran yang basah ya. Kemudian dikeringkan atau jemuran yang basah menjadi kering. Nah, ini contoh menguap. Kemudian ada bensin ya, ini bensin yang dibiarkan di udara terbuka akan menguap, berubah menjadi gas. Nah, ternyata bensin kalau dibiarkan tanpa ditutup, ya lama-kelamaan akan habis, ya akan berubah menjadi gas, ya. Nah, itu adalah proses menguap, ya. Jadi menguap itu adalah proses perubahan benda cair menjadi gas, ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang keempat ada mengembun. Nah, mengembun. Ini ada contohnya. Ini apa ini? Iya, benar banget. Tutup panci ya, teman-teman ya. Nah, di sini dicontohkan ada tetes air pada tutup panci yang diangkat ketika memasak. Nah, kalau teman-teman pernah memasak atau melihat ibu memasak, nah ketika tutup panci ya yang dipanaskan ya atau panci ada berisi air kemudian dipanaskan, setelah mendidih itu kemudian tutupnya diangkat, itu pasti akan ada titik-titik air di atas tutup panci itu ya. Nah, itu namanya mengembun. Selanjutnya yang kedua ada gambar titik air pada pagi hari. Nah, ini juga contoh dari mengembun. Jadi mengembun itu apa? Iya, proses perubahan gas menjadi benda cair. Oke, benar banget. Lanjut nomor 5. Nah, di sini ada perubahan wujud benda yang kelima itu adalah menyublim. Nah, menyublim. Di sini gambarnya semuanya tentang kapur ya, kapur barus maksudnya, bukan kapur yang buat menulis itu ya. Ini kalau ini kapur untuk nulis. Nah, tapi kalau yang ini kapur barus ya, kapur barus. Nah, di sini contoh kapur barus jadi gas atau kamper yang dibiarkan di udara terbuka di lemari pakaian akan habis karena perubahan menjadi gas. Nah, jadi teman-teman kalau pernah praktek ada yang punya kapur barus kemudian diletakkan di almari ya teman-teman. Kemudian nanti
lama-kelamaan kapur barus ini akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan bahkan kapur barus itu tidak ada, ya, tidak ada lagi wujudnya di dalam almari. Itulah yang namanya menyublim, ya. Jadi menyublim itu adalah apa? Iya, benar banget. Proses perubahan benda padat menjadi gas ataupun sebaliknya. Oke, di sini ada soal. Coba teman-teman kerjakan soal ini. Kalau teman-teman udah paham, berarti nanti soal ini harusnya betul semua ya. Nah, coba amati soalnya. Di sini ada soal seperti ini. Ibu meletakkan kamper di dalam lemari pakaian. Lama-kelamaan kamper habis. Perubahan wujud yang terjadi pada kamper tersebut adalah A. Mengembun, B. Mencair, C. Menguap, D. Menyublim. Ya, silahkan di pause dulu. Jawabannya adalah iya, benar banget yang D ya, menyublim. Selanjutnya, ibu memasak air untuk tamu. Beberapa saat setelah menemui tamu, ibu kembali ke dapur dan mendapati air dalam panci tinggal sedikit. Perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah A. Menguap, B. Mengembun, C. Menyublim, D. Pembekuan. Apa yang terjadi di sini? Coba di pause dulu jawabannya. Iya, jawabannya yang A ya, menguap atau terjadi penguapan sehingga air di dalam panci lama-kelamaan akan habis atau tinggal sedikit ya. Selanjutnya, nah ini soal selanjutnya ada kakak. Kakak menuangkan adonan agar-agar dalam cetakan. Setelah 2 jam, adonan tersebut mengeras. Perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa di atas adalah A. Mencair, B. Membeku, C. Mengembun, D. Menguap. Nah, apa jawabannya? Mudah sekali yang B ya, membeku ya. Mudah sekali. Nah, next. Soal selanjutnya di sini ada sebuah tabel. Ya, ini ada tabel kegiatan perubahan wujud. Nah, di sini kegiatan merebus air, menaruh es di tempat terbuka, menjemur pakaian, meletakkan kamper di almari. Yang perubahan wujudnya melebur, menyublim, menguap, mengembun. Soal pasangan yang tepat antara kegiatan dan perubahan wujud yang terjadi adalah 2 dengan B, nah ini yang A, kemudian yang B, 3 dengan B, yang C, 4 dengan B, yang D, 1 dengan D. Coba jawabannya apa kira-kira diamati terlebih dahulu. Jawaban pasangan yang tepat dalam kegiatan perubahan wujud ini apa sih? Oke, di pause dulu dan jawabannya iya, yang C ya, betul sekali. Meletakkan kamper di almari itu menyublim. Nah, tadi sudah pernah. Baik, next selanjutnya ada soal Ani membantu kakak meniup balon udara menghias acara ulang tahun adiknya. Kakak menyuruh Ani memindahkan balon-balon yang penuh udara ke dalam rumah. Balon yang penuh dengan udara tersebut tidak boleh diletakkan di bawah sinar matahari secara terus-menerus karena A. Balon dapat mengerut, B. Balon dapat mengempis, C. Balon dapat meletus, D. Balon dapat terbang. Jawabannya apa ini? Oke, mudah banget ya, ini yang C. Baiklah anak-anak, tadi sudah menyaksikan video sampai terakhir ya. Silakan, sudah berlatih soal juga. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang perubahan wujud benda. Oke, terima kasih. Soal tadi hanyalah untuk latihan saja ya, tidak dikumpulkan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.